Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 13 April 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar hari ini dari Jawa Barat, Tribuners. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket wilayah Kecamatan Cilaku, Karangtengah, Cianjur, dan Cikalongkulon. Sempat terjadi kejar-kejaran, Satreskrim Polres Cianjur berhasil meringkus 4 orang anggota sindikat perampokan tersebut. Dalam melakukan aksinya, para perampok ini memiliki tugas masing-masing. Bagaimana laporan selengkapnya dan juga kronologi penangkapan perampok ini akan dilaporkan rekan Ferry Amiril Mukminin, reporter Tribun Jabar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Dea dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Jadi aksi kejar-kejaran mirip aksi dari film action ya, terjadi di wilayah hukum Polres Cianjur, di mana Polres Cianjur mengejar 4 orang terduga perampok yang mengendarai satu buah mobil minibus ya. Sempat terjadi kejar-kejaran dan warga sempat mengira bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan. Namun hal tersebut ternyata adalah proses penangkapan 4 orang perampok. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Cianjur, Bandung, turunannya di Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Dari kejadian tersebut, seorang saksi mengatakan, Dedi Suprianto, bahwa terdengar suara letusan senjata api yang disusul dengan suara dentuman karena ada saling kejar-mengejar dan akhirnya mobil polisi menabrak mobil yang ditumpangi oleh 4 orang perampok. Dedi mengatakan ia tidak tahu persis sementara itu kenapa, namun mobil tersebut bertabrakan. Tabrakannya saat menuju arah Cianjur, ada 4 orang di dalam mobil tersebut. 3 orang diamankan di lokasi kejadian, 1 orang sempat melarikan diri sambil membawa sebuah senjata airsoft gun dan sempat menembakkan beberapa kali. Saksi mengatakan bahwa mobil yang ditumpangi para perampok ini berhenti setelah ditembak 1 buah bannya hingga pecah. Namun beberapa kali dalam kondisi kempes, mobil yang ditumpangi para perampok ini berusaha untuk kabur dan akhirnya ditabrakkan oleh mobil polisi di Hegarmana. Alhasil setelah ditabrakkan, mobil perampok ini tidak bisa berkutik lagi. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Ferry untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Mamuju, Sulawesi Barat mengamankan puluhan ribu tablet obat terlarang. Bersama Ditreskrimsus Polda Sulbar, seorang pelaku pengedar obat-obatan terlarang di Mamuju akhirnya juga berhasil ditangkap. Penangkapan berlangsung di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Mamuju, saat pelaku membawa paket obat terlarang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rahman, reporter dari Tribun Sulbar. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Rahman. Halo dia di studio dan Tribuners. Jadi baik, terkait dengan penangkapan pelaku pengedaran obat-obatan terlarang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini telah berhasil diungkap oleh Balai Pengawas Obat-obatan dan Makanan Kabupaten Mamuju dan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat, di mana Polda Sulawesi Barat dan BPOM ini berhasil menyita 27.522 tablet obat-obatan jenis tramadol dan boje ini diringkus, berhasil diamankan oleh BPOM Mamuju, di mana pelaku ini berencana
untuk mengedarkan obat-obatan di wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu hingga ke Sulawesi Tengah. Nah, pelaku inisial RM ini ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Sabtu lalu. Kemudian pelaku ini juga dikabarkan bahwa sebagai distributor obat-obatan yang ada di Kabupaten Mamuju yang kemudian dijual secara berecer ke beberapa tempat yang ada di wilayah Mamuju itu sendiri. Dan hingga saat ini pelaku ditahan oleh Polda Sulawesi Barat. Demikian, Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Balai POM Mamuju, Lintang Jaya Putra terkait pengamanan obat-obatan terlarang ini selengkapnya. Pengusaha toko smartphone PS Store Putra Siregar ditangkap aparat kepolisian bersama artis Rico Valentino. Keduanya diamankan atas dugaan pengeroyokan terhadap seorang warga di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Disebut Putra dan Rico kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Anas Furqon Hakim, reporter dari Tribun Jakarta yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat sore Dea. Saya akan menyampaikan terkait kronologi kasus pengeroyokan yang melibatkan pengusaha atau bos dari PS Store, yaitu Putra Siregar dan rekannya yang merupakan seorang artis bernama Rico Valentino. Pagi hari tadi, Polres Metro Jakarta Selatan telah merilis kasus ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Sugianto, mengatakan bahwa pengeroyokan ini terjadi di sebuah kafe berinisial CD pada 2 Maret 2022 sekitar pukul 2.30 dini hari. Saat itu Putra Siregar dan Rico Valentino mendapat undangan ulang tahun dari seorang temannya. Itu mereka merayakan ulang tahun salah satu rekan dari Putra Siregar. Di tengah perayaan ulang tahun itu, seorang teman perempuan dari Putra Siregar dan Rico Valentino menuju meja korban yang bernama Nur Alamsyah. Tidak terima, Rico Valentino kemudian menuju meja korban dan langsung melakukan penganiayaan. Tak lama kemudian giliran Putra Siregar yang ikut melakukan penganiayaan. 2 minggu setelah itu barulah korban melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menyebut korban tadinya berupaya melakukan upaya mediasi, namun setelah 2 minggu tidak menerima kabar atau permintaan maaf dari Putra Siregar dan Rico Valentino, korban melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan peristiwa pengeroyokan itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pada Senin atau Selasa kemarin, polisi telah menetapkan Putra Siregar dan Rico Valentino sebagai tersangka pengeroyokan. Keduanya dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, Putra Siregar mengatakan bahwa dirinya tidak dijemput paksa oleh polisi, melainkan menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri setelah pulang dari ibadah umroh. Begitu dia. Baik, Tribuners terkait ini berikut keterangan lengkap dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Sugianto. Peristiwa ini diduga peristiwa pidana, yakni secara bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum atau yang kita kenal dengan istilah pengeroyokan dengan pasal 170 KUHP.
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 2.30 dini hari. Jadi pada peristiwa ini kebetulan terjadi di dalam kafe CD tersebut, diduga telah terjadi peristiwa pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum yang diduga dilakukan oleh tersangka RV dan tersangka PS terhadap korban MNA. Jadi kronologis peristiwa pidana tersebut, pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum, ya. Dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut. Kita beralih ke Provinsi Riau, Tribuners. Harimau kembali meneror warga desa Tasik Tebing, Bengkalis. Maksud kami Tasik Tebing Serai, Bengkalis pada Selasa 12 April sore kemarin. Binatang buas itu sempat menerkam warga di desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Tualang Muandau, pekan lalu. Lalu bagaimana kronologi munculnya kembali harimau ini akan disampaikan reporter kami dari Tribun Pekanbaru. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan M. Natsir. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea, selamat sore Tribuner dimanapun berada. Kemunculan harimau ini terjadi pada Selasa petang kemarin sekitar pukul 17.30 di desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Tualang Mandau, Kabupaten Bengkalis. Harimau ini menampakkan diri tepat di depan rumah salah seorang warga desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Tualang Mandau, yang kebetulan rumah mereka memang berada di sekitaran kawasan ladang sawit milik mereka. Nah, ketika harimau ini memunculkan diri, mereka sempat mengabadikan gambar harimau tersebut di depan rumah mereka. Namun setelah itu pemilik rumah Marlon Tambah dan keluarga menghubungi RT setempat untuk minta bantuan agar mereka bisa terlepas dari ancaman teror harimau yang datang ke halaman rumah mereka. Sekitar pukul 19.00 tim RT dan bersama warga lainnya melakukan penyelamatan terhadap Marlon Tambah ini beserta 3 orang anaknya. Jadi mereka berlima diselamatkan oleh RT dan warga setempat. Mereka dievakuasi ke rumah keluarga yang jarak lebih jauh dari lokasi tersebut. Nah, kondisinya saat ini di sana masyarakat Tasik Tebing Serai sedang menunggu tim BKSDA Provinsi Riau untuk melakukan upaya-upaya untuk penangkapan terhadap harimau ini, sehingga kekhawatiran akan terekaman harimau yang sempat terjadi pada pekan lalu tidak terjadi lagi. Nah, kondisi saat ini Ketua RT, Kepala Desa bersama Kapolsek Pinggir telah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah sebelum tim BKSDA sampai ke lokasi tersebut untuk melakukan upaya-upaya penangkapan dan pengamanan harimau yang saat ini meneror warga sekitar. Nah, saat ini informasi terakhir yang kami terima dari Kapolsek Pinggir bahwa tim BKSDA masih dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju ke lokasi desa Tasik Tebing Serai ini, dan mungkin akan tiba malam hari. Mereka rencananya akan melakukan upaya perangkap ataupun pembiusan terhadap harimau sehingga bisa diamankan dan kondisi kembali kondusif di desa tersebut. Mungkin demikian ya laporan kami dari Bengkalis. Baik, terima kasih rekan M. Natsir untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur.
Beredar video yang memperlihatkan segerombolan pengendara motor menganiaya seorang anak penjual ketan. Peristiwa itu disebutkan terjadi di Jalan Brantas, Kota Batu. Karena tak mampu melawan, korban mengalami luka di bagian kepala, dada, perut, dan kaki. Bagaimana kronologis kejadian ini akan disampaikan reporter kami dari Surya Malang. Ada rekan Beni Indo di sana, silakan dengan laporannya. Terima kasih rekan Dea, saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa segerombolan pengendara motor ini baru saja melakukan penganiayaan terhadap anak pedagang ketan di Kota Batu yang masih berusia 17 tahun. Dan hasil liputan saya di lapangan, penganiayaan ini terjadi akibat adanya umpatan dari korban yang merasa terganggu dengan segerombolan pengendara motor ini yang menggeber keras knalpot mereka ketika melintasi sebuah ruas jalan di Kota Batu. Nah, waktu itu ketika sang korban ini mengumpat, kemudian terdengar oleh salah satu gerombolan ini, kemudian gerombolan ini datang bergerombol mendatangi korban dan melakukan pemukulan di bagian kepala, dada, perut, dan kaki korban. Setelah peristiwa tersebut terjadi, sejumlah warga datang kemudian mencoba melerai dan mengusir para gerombolan sehingga tidak kembali lagi ke lokasi TKP. Setelah itu kepolisian mendatangi lokasi dan saat ini polisi tengah mencari para pelaku yang diduga merupakan warga yang tidak jauh dari Kota Batu, dan informasi terbaru yang saya terima memang masih belum ada keterangan siapa-siapa pelakunya, namun polisi sudah mengetahui identitas mereka melalui rekaman CCTV yang berada di dekat lokasi dan termasuk juga video yang sempat direkam oleh warga dan kemudian juga menjadi barang bukti. Ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama korban. Berikut selengkapnya. Rian, bagian apanya yang dipukuli sama gerombolan itu? Ya, kepala kena, terus bagian badan, perut sama kaki, pokoknya banyak yang kena. Waktu itu sampean posisi tertidur atau jongkok atau gimana? Berdiri saya. Berdiri dipukul itu. Oke. Sampean nggak sempat balas atau gimana? Enggak, saya nggak ada perlawanan. Waktu pukulan pertama dia jongkok kok. Berarti waktunya tutup ke sini. Iya, sudah closing. Tutup niku pun siap-siap napa engkes-engkes sama dia. Terus arek-arek niku ber-ber. Nggih kula masakan kula apa maksudnya saat tiba-tiba kok berhenti hampir sampai itu apa maksudnya, ada masalah apa? Kan lari-lari kan baru-baru di minggir mandap. Lah kula kaget nggih keperucut omongan misu Pak. Nun sewu nggih kula keperucut jancuk tapi nggih mboten sing banter nemen mboten. Terus kula nggih biasa malih sekian. Kalau sembar kali jagongan kali ayah. Tonton niku. Sengaja wis tak yo. Oke. Ambek ngene kan saoleh. Bu, Korban sempat dianu enggak? Tempeleng iyalah. Iya tahu sama ibu dandangi sampai bapake, malah bapake sing minta maaf, soalnya posisi saat itu kan sedih. Waktu ya warga metu kabeh yang nggawa entung ya ana sing nggawa kayu. gerombolan ini usia berapa, Bu? Aduh, cek belasan. Jadi anak kocok-kocok arek wedok nggawa. Spanduk. Kecelakaan maut terjadi di distrik Minyambo, Kabupaten Pegunungan, Arfak, Papua Barat pada Rabu 13 April dini hari tadi. Musibah itu melibatkan satu unit truk yang membawa 29 penumpang. Truk tidak terkendali hingga menghantam tebing, menewaskan 18 orang. Bagaimana kondisi terkini di sana dan juga laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Asari Raharusun, reporter Tribun Papua Barat yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak maksud saya, tepatnya di distrik Minyambo, Kabupaten Pegunungan Arfak, yang mana kecelakaan tersebut merenggut kurang lebih 18 nyawa yang merupakan bagian dari pekerja tambang di sebuah tambang di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan dapat saya laporkan bahwa
sebelumnya berdasarkan informasi yang kami peroleh, penumpang yang ada dalam truk tersebut berjumlah kurang lebih 29 orang, yang mana di dalamnya ada kurang lebih 28 orang dewasa dan salah satu adalah balita dan dalam keterangan yang kami peroleh dari Kapolres Manokwari sendiri, beliau menyampaikan bahwa dari 18 orang yang meninggal dunia itu 17 diantaranya adalah orang dewasa yang mana merupakan pekerja buruh di tambang emas tersebut, dan satu diantaranya yaitu balita yang masih berusia kurang lebih 3 tahun. Dapat saya kabarkan juga bahwa pasca kejadian tersebut, Basarnas dan juga Polres Manokwari langsung ke TKP dan melakukan evakuasi jenazah-jenazah yang tewas dan juga korban luka-luka yang ada di distrik Menyembau, Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan dapat saya laporkan bahwa kejadian tersebut terjadi di ruas jalan transnasional Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari. Dan berdasarkan kronologis yang saya peroleh, menurut penjelasan dari Kapolres Manokwari sendiri, beliau menjelaskan bahwa truk tersebut sebelumnya melakukan perjalanan dari Kabupaten Pegunungan Arfak menuju ke Kota Manokwari sekitar kurang lebih pukul 3 dini hari tadi, dan truk tersebut karena kelebihan beban muatan sehingga truk tersebut terpaksa melakukan pengereman beberapa kali, namun tidak bisa dikendalikan sehingga sopir truk langsung melepaskan kendaraan tersebut hingga menabrak salah satu tebing di ruas jalan Trans Manokwari Pegunungan Arfak itu sendiri, dan menewaskan kurang lebih 17 orang dewasa dan salah satu diantaranya yakni anak di bawah umur, dan sopir truk sendiri langsung tewas di tempat begitu. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga dari kerabat korban, rata-rata korban yang meninggal dan yang kritis di rumah sakit saat ini adalah masyarakat dari keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur, dan rencananya mereka dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pegunungan Arfak mau kembali turun ke Kabupaten Manokwari begitu. Dan selain itu berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga bahwa saat ini jajaran Polres Manokwari telah mendirikan posko untuk mengumpulkan data-data dari keluarga dan juga dari korban untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dan dikembalikan ke pihak keluarga. Dan berdasarkan keterangan juga dari keluarga bahwa pihak perusahaan telah bersedia untuk bertanggung jawab dan besok rencananya akan mengirim kembali para korban ke Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya dikebumikan di tanah kelahiran mereka masing-masing begitu. Ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian Laika Maut ini, rekan Safwan juga sudah melakukan wawancara bersama pihak Basarnas Manokwari dan juga Kapolres Manokwari. Berikut keterangan lengkapnya. Pada saat kita tiba itu kondisi situasi di sana itu sudah jenazah, sudah mayat semua sudah berhambur di bukan satu titik tapi beberapa titik, dan kita mulai evakuasi dari korban pertama hingga sampai korban yang ke-13, sedangkan yang korban yang 3 diantaranya itu sudah duluan dievakuasi ke rumah sakit Pratama dan meninggal di sana. Dan proses evakuasi itu kita berjalan kurang lebih hampir 1,5 jam. Dan yang satu sempat terjepit, yang jadi kendala kami cuma satu korban yang sempat terjepit di trek, dan kemudian trek itu kita geser tarik untuk mengevakuasi korban terakhir, dan langsung kita evakuasi dari lokasi menuju ke rumah sakit umum kabupaten. Tahu berapa korban yang dievakuasi? Yang kami evakuasi untuk khususnya Basarnas, kami evakuasi 13 jenazah. Di antara 13 itu ada satu balita
belum tahu juga identitasnya seperti apa. Yang pasti balita hanya satu. Pada pukul kurang lebih jam 3 pagi telah terjadi laka kecelakaan lalu lintas melibatkan satu unit truk orang, kemudian mengangkut juga ada material lain berupa kayu dan material kendaraan bermotor. Truk ini mengalami kecelakaan tunggal, melakukan pengereman dari turunan kilometer 10 arah dari Anggi, kemudian lepas kendali, selanjutnya mengerem dan tidak bisa mengendalikan, terakhir menabrak tebing dan mereka. Berapa yang kritis? Berapa orang? Saat ini yang kritis ada 6 orang di sana. Kemudian selanjutnya kami dari Polres Manokwari setelah melakukan olah TKP, mengevakuasi korban, selanjutnya akan membuka posko di Rumah Sakit Umum Daerah ini untuk melakukan identifikasi daripada jenazah dan nantinya berkoordinasi dengan keluarga untuk dapat dikembalikan kepada tempat. Tinggal dunia di tempat. Ada orang Manokwari semua kan ya? Dari Manokwari semua yang 16 orang. Masih kami identifikasi dan 16-nya ini di dalam juga masih dilakukan proses identifikasi, mungkin nanti lebih jauh akan dijelaskan. Pasca insiden pengeroyokan pada 11 April lalu, kondisi terkini Ade Armando dikabarkan dalam kesadaran yang baik. Ketua Umum PIS itu juga masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi serta merespons pembicaraan dengan tertawa. Bagaimana terkait lebih detail kondisi terkini dari Ade Armando akan dilaporkan rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini tadi saya, Rizky Sandi Saputra, telah menyambangi Rumah Sakit Siloam Semanggi, di mana tempat dari proses perawatan untuk dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, yakni Ade Armando pasca dikeroyok begitu atau mengalami penganiayaan akibat mengikuti aksi di depan gedung DPR Senin kemarin. Tadi pihak keluarga sekaligus Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua PIS, yakni yang disebut NONG begitu. NONG menyebut kalau kondisi Ade dalam keadaan kesadaran yang baik begitu. Dirinya juga memastikan kalau Ade Armando maksud saya sudah bisa berkomunikasi layaknya orang biasa dan juga sudah bisa merespon interaksi dengan tertawa begitu. Tadi juga Nong menyatakan kalau Ade kondisinya stabil, hanya saja masih dalam penanganan khusus oleh ahli dari Rumah Sakit Siloam Semanggi begitu. Tak hanya Nong, tadi juga ada Direktur Rumah Sakit Siloam Semanggi, yakni Dr. Adityawati. Dirinya menyatakan kalau saat ini hingga hari ini maksud saya Ade Armando belum bisa dijenguk oleh pihak manapun begitu kecuali dari pihak keluarga, sebab salah satu halnya yakni adanya penerapan pembatasan penjengukan di masa pandemi ini dan juga kondisi Ade Armando yang masih tidak stabil dan perlu istirahat yang cukup begitu. Tadi Dr. Dita begitu disapanya menyatakan kalau Ade Armando masih dalam penanganan seluruh ahli dan juga tim dokter dari Rumah Sakit Siloam Semanggi, hanya saja dirinya belum dapat memberikan penjelasan terkait dengan kondisi detail dari Ade Armando karena itu alasannya masih di dalam penanganan kedokteran. Tak hanya itu, dia juga belum bisa dapat memastikan hingga kapan Ade Armando bisa dijenguk oleh halayak atau juga kerabat begitu, karena memang masih dalam keadaan yang intensif, perawatan intensif. Dirinya juga belum bisa menyatakan kapan Ade akan bisa pulang gitu untuk meninggalkan rumah sakit karena memang masih dalam perawatan yang cukup serius begitu deh ya. Tak hanya itu, tadi juga turut hadir yakni kuasa hukum dari Ade Armando yakni Aulia Rahim gitu menyatakan kalau pihaknya sudah diberi kuasa oleh pihak keluarga untuk membantu proses hukum terhadap Ade Armando pengeroyokan ini. Dirinya menyatakan juga kasus yang seharusnya yang menimpa begitu maksud saya yang menimpa Ade Armando
seharusnya bisa diselesaikan dengan tegas oleh pihak kepolisian nantinya, dirinya berharap begitu, dan pihak kepolisian diharap juga bisa mengejar sisa pelaku yang selama ini sudah teridentifikasi, yang diketahui sudah berjumlah 6 orang, namun yang sudah tertangkap baru 3 orang. Dirinya berharap untuk kepolisian bisa segera menangkap 3 orang sisanya dan melakukan penindakan hukum yang tegas begitu, sebagaimana yang diharapkan juga oleh keluarga dari Ade Armando. Begitu Dea dan juga Tribunas. Baik, Tribuners, rekan Rizky juga sudah mendapatkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta Selatan. Berikut keterangan lengkapnya. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati. Perkenalkan saya dengan Dr. Dita, Direktur Rumah Sakit. Jadi memang benar pada hari Senin tanggal 11 April ya, sore ya, Pak Ade Armando memang dibawa ke emergency Rumah Sakit Siloam Semanggi dan langsung kami berikan penanganan segera dan perawatan terbaik hingga hari ini. Yang seperti yang disampaikan Nunung, memang masih dalam pemantauan ketat dalam penanganan para dokter kami untuk memberikan perawatan terbaik. Kami tentu dari rumah sakit harus menjaga confidentiality pasien sehingga kami tidak bisa memberikan banyak keterangan terkait kondisi Pak Ade, karena ini adalah kerahasiaan pasien dan bukan untuk diberikan kepada umum ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Namun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nong, masih terus dalam pemantauan. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Kabar seorang warga Kabupaten Waikanan ikut memukuli dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dalam demonstrasi di Jakarta beberapa hari lalu dipastikan hoax alias bohong. Polda Lampung bersama Polres Waikanan memastikan warga yang bernama Tribudi Purwanto itu berada di rumahnya saat insiden terjadi. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, ada rekan Joviter Husin yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Joviter. Baik, Dea, dapat saya sampaikan dari keterangan Kabid Humas Polda Lampung menyatakan bahwa berita tersebut hoak atau tidak benar. Pasalnya telah dikonfirmasi langsung kepada pemuda yang diduga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando, merupakan warga Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dari klarifikasi pemuda tersebut diketahui bahwa dia sudah atau tidak berada di luar kabupatennya. Pemuda tersebut mengaku dirinya sudah lama berada di kabupaten atau tidak berpergian jauh selama periode demo tersebut. Bahkan aparat kepolisian juga memastikan pemuda bernama Tri Setia ini tinggal di kampung tersebut. Saat ini aparat kepolisian masih meminta klarifikasi lebih lanjut dari Tribudi tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, lebih lengkapnya rekan Jovita juga sudah mendapatkan keterangan dari Kombes Pol Zahwani Pandra Arsya selaku Kabid Humas Polda Lampung. Berikut liputan lengkap. Bersama-sama kita ketahui bahwa kemarin hari Senin tanggal 11 April 2022 telah terjadi suatu kegiatan penyampaian aspirasi unjuk rasa oleh adik-adik mahasiswa di Jakarta, yang mana ini cukup banyak massa yang terlibat di sana, dan juga ada sempat adanya informasi di antara massa tersebut ada yang mengakibatkan salah seorang atas nama korban Ade Armando yang mengalami penganiayaan ataupun juga pemukulan daripada massa yang tersebut. Jadi yang sempat beredar viral ya di media sosial dan juga di info-info yang lainnya juga bahwa ada satu orang pelaku yang berasal dari Provinsi Lampung yang patut diduga dari Provinsi Lampung. Tapi setelah kami lakukan ya, yang diduga ini adalah sebagai pelaku dari Lampung, ya tentunya kami berkoordinasi melalui Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rachesna, dan sudah didapat informasi kemarin. Ya, artinya yang bersangkutan ini artinya ya, di situ disebutkan sebagai kami melakukan klarifikasi atas nama Tri Setia Budi Purwanto, yaitu warga dari Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dari hasil penelusuran, dari klarifikasi yang ada dapat kami peroleh bahwa warga tersebut
pada saat kejadian adalah berada di tempat. Kantor DPRD Palopo mengalami sejumlah kerusakan setelah kericuhan terjadi saat demo 11 April Senin kemarin. Wakil Ketua DPRD Palopo Abdul Salam mengklaim nilai kerusakan diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Bagaimana penampakan terkini kantor DPRD Palopo dan juga apa saja kerusakan yang akan dilaporkan wartawan Tribun Timur, ada rekan Arwin Ahmad yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Dia dan Tribuners. Jadi demo serentak terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berujung kericuhan. Terjadi aksi lemparan batu dari demonstran ke kantor DPRD Palopo yang dibalas tembakan gas air mata oleh dan pasca demo jumlah kerusakan terjadi di kantor DPRD Palopo seperti kaca jendela pecah, pagar rubuh, dan fasilitas lainnya seperti AC rusak, kemudian beberapa fasilitas lainnya seperti sunroof mengalami kerusakan. DPRD Palopo mengklaim dari kerusakan ini ditaksir kerugian mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Baik, terima kasih rekan Arwin Ahmad untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Selatan, Egusen Peter Tahun memenuhi panggilan penyidik Tipidum Polres TTS. Dalam pemanggilan ini, Bupati diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencurian kayu cendana. Sebelumnya, kasus dugaan pencurian kayu cendana ini dilaporkan oleh Ketua Araksi Alfred Baun. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Pos Kupang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Andrianus Dini. Silakan dengan laporan Anda. Baik Tribuners, Bupati Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Egusen Peter Tahun memenuhi panggilan penyidik Polres TTS Selasa 12 April 2022 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencurian kayu cendana. Pemeriksaan tersebut berlangsung sejak pukul 10.25 WITA hingga 13.15 WITA. Bupati Epi Tahun didampingi kuasa hukumnya, Steph Pobas, dan Simon Tunmuni. Setelah menjalani pemeriksaan, Bupati Epi enggan memberi komentar kepada wartawan dan mengarahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa Bupati Epi ditanya ada sekitar 39 pertanyaan oleh penyidik. Dan semua itu terkait kayu cendana. Untuk diketahui, sebelumnya kasus ini dilapor oleh Ketua Araksi Alfred Baun. Dan sebelumnya juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Yupiter Pah, menegaskan bahwa pohon cendana yang berada di depan bekas kantor Bupati TTS yang kini berubah fungsi menjadi kantor Dinas Ketahanan Pangan diamankan oleh pihaknya. Dan hal ini tidak sesuai dengan pemberitaan di media sosial maupun media online yang mengatakan bahwa pohon cendana tersebut dicuri. Dan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati TTS sebelum memindahkan pohon tersebut ke rumah jabatan Bupati. Baik, terima kasih rekan Adrianus Dini untuk laporan Anda dari Timur Tengah Selatan. Selamat bertugas kembali. Disperindak Bitung menemukan banyak barang kadaluarsa masih dijual di pasaran. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Ketersediaan Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terpantau aman dan tercukupi. Walau aman, berdasarkan pantauan di beberapa titik lokasi SPBU, nampak antrean cukup padat. Dapat terlihat antrean puluhan mobil masih memenuhi areal POM SPBU. Bagaimana pantauan di sana selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun News Sultra. Ada rekan Ridwan Kadir, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dia atas kesempatannya. Dapat saya sampaikan bahwa terpantau di beberapa SPBU yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yaitu ketersediaan atau stok akan BBM jenis Pertalite dan solar masih tercukupi atau aman di beberapa SPBU. Kemudian seperti misalnya di SPBU Martando yang bertempat atau terletak di Kecamatan Ondonowu, dapat saya sampaikan ketersediaan Pertalite itu berada di angka 24 kiloliter per harinya, sedangkan untuk solar berada di angka 16 kiloliter. Kemudian di tempat yang lainnya, yaitu di SPBU Teratai, ketersediaan akan BBM jenis Pertalite maupun solar juga terbilang cukup aman atau tercukupi. Dapat dilihat dari sisi distribusi BBM untuk Pertalite dan solar yang dilakukan pengiriman dari Pertamina TBBM Kendari tiap harinya. Untuk kedua jenis BBM tersebut mendapat bagian sebesar 24 kiloliter per harinya. Dengan mekanisme pendistribusian yang pertama itu sebanyak 16 kiloliter dan berikutnya pada pendistribusian yang kedua yaitu sebanyak 8 kiloliter untuk pendistribusian kedua. Kembali ke rekan Dia. Baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, diketahui sejumlah BBM saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Salah satunya yaitu Pertamax. Di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Pertamax dibanderol dengan harga Rp12.750 per liternya. Kenaikan bahan bakar minyak ini di Kabupaten Tanah Tidung khususnya ternyata kerap mempengaruhi harga pangan di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana terkait ekonomi di sana akan dilaporkan wartawan Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Risnawati. Silakan dengan laporan Anda. Oke, Dia, perlu saya sampaikan untuk kenaikan BBM di Tanah Tidung sendiri dari Kepala Dinas Perindakop Tanah Tidung, yaitu Bapak Hardani Yusri, mengatakan bahwa memang kenaikan BBM ini cukup mempengaruhi harga kebutuhan pokok di Tanah Tidung. Meski begitu juga dia sampaikan hingga saat ini kenaikan harga sejumlah bahan pokok strategis tak alami kenaikan yang signifikan, mengingat juga untuk kenaikan BBM sendiri belum sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu. Namun pihaknya tetap melaksanakan pemantauan harga di sejumlah toko-toko besar yang ada di Tanah Tidung dan juga pasar tradisional sendiri. Kemudian juga hingga saat ini untuk yang diketahui untuk kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Tanah Tidung itu salah satunya
minyak goreng, yang mana di Tanah Tidung sendiri untuk harga minyak goreng dibanderol dengan harga 27.000 hingga 28.000 per liter. Meski cukup mahal, diakui ketersediaan minyak goreng di Tanah Tidung sendiri masih aman. Kalaupun juga ada keterlambatan, itu didasarkan dari distribusi yang terlambat dari produsen ke distributor, kemudian dari distributor ke agen, kemudian ke toko-toko yang ada di Tanah Tidung. Untuk mengatasi itu, pihaknya telah melakukan pasar murah, yang mana dilaksanakan dari tanggal 7 April kemarin dan berlangsung nanti sampai tanggal 21 April 2002 mendatang. Untuk kegiatannya sendiri nanti dilaksanakan di 4 kecamatan yang ada di Tanah Tidung, yaitu di Kecamatan Betayau, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Tanah Liat. Seperti itu deh. Baik, terima kasih rekan Risna untuk laporan Anda dari Tanah Tidung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Sulawesi Utara, Tribuners. Tim gabungan pemerintah Kota Bitung melakukan sidak pasar. Sejumlah pedagang di salah satu di antara pasar tradisional yang ada di Kota Bitung pun kedapatan menjual bahan pangan yang sudah kadaluarsa. Beberapa yang kadaluarsa seperti belasan saset bumbu masak, susu kental manis, kemasan kaleng, sirup, dan masih banyak lagi. Apa saja itu dan juga kondisi di sana saat sidak ini? Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Manado, ada rekan Christian Wayongkere yang melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Christian. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan hasil inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh tim gabungan pemerintah Kota Bitung yang terdiri dari tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan penyelesaian permasalahan masyarakat TP Sepakat Kota Bitung mendapati ada produk pangan, bahan makanan, dan produk lainnya yang dijual di Pasar Winenet Kota Bitung sudah kadaluarsa. Dan seperti yang Anda saksikan, masa kadaluarsanya tidak tanggung-tanggung, Tribuners. Ada yang sudah sejak 2019, 2020 dan 2021 sudah waktu kadaluarsa, namun masih saja dijual oleh para pedagang yang ada di Pasar Winenet. Dan hari ini juga hari Rabu tanggal 13 April 2022 sidak juga kembali dilakukan di Pasar Girian dan kembali mendapati produk bahan pangan atau bahan makanan yang sudah kadaluarsa di Pasar Girian. Jadi untuk 2 hari pelaksanaan sidak mendapati beberapa bahan pangan yang sudah kadaluarsa begitu ya. Dan selain di pasar modern, selain di pasar tradisional, sidak ini juga dilakukan di toko atau swalayan. Ada 3 toko yang dilakukan sidak juga mendapati beberapa produk yang dijual atau dipajang sudah dalam kondisi kadaluarsa, sehingga pihaknya langsung melakukan penyitaan atau mengambil sampel untuk dimusnahkan dan memberi warning keras kepada pedagang yang kedapatan menjual barang yang sudah kadaluarsa. Ke depan nanti jika masih ditemukan akan langsung diberi tindakan atau sanksi tegas, yaitu pencabutan izin berjualan. Dan operasi ini atau sidak ini dilakukan dalam rangka mengecek ketersediaan kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri di toko, agen, supermarket, dan pasar-pasar yang ada di Kota Bitung. Demikian dia dan Tribuners
Terima kasih. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Christian sudah melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi ketika kita masuk mengawasi barang-barang yang beredar di dalam toko City Mart, salah satunya adalah ikan kaleng, merek apa tadi ya? Ikan kaleng lah ya. Terus lanjut. Irma mentega 250 gram, masa expire 1 April 2022. Nutri Baby Royal 400 gram, masa expire 16 Februari 2022. Kerupuk udang Vina, masa expire 2 Agustus 2021. Susu saset Hilo 19 April 2020. 2022. Minta maaf itu enggak? Nanti 19 April ini ya, maksudnya. Ya, masih berlaku. Susu Cap Nona. Nah, itulah jenis-jenis produk yang didapati kadaluarsa di toko City Mart Kota Bitung. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini. Rencananya pengumuman akan digelar dalam sesi konferensi pers setelah rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada hari ini Rabu 13 April petang nanti. Bagaimana persiapannya dan juga ini nanti akan dilaporkan oleh wartawan Tribunnews. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Khairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat dilaporkan bahwa pada malam hari nanti Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama dijadwalkan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 Masehi ini. Namun sebelum mengumumkan biaya ibadah haji pada tahun ini, saat ini Komisi 8 DPR RI bersama pihak Kementerian Agama masih terus melakukan rapat kerja untuk memfinalisasi berapa besaran biaya haji tahun 2022 ini. Emang sebelumnya Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyebut pihaknya mengebut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji, mengingat DPR akan segera menjalani masa reses. Dan pada prinsipnya Komisi 8 DPR RI ini tidak akan ingin membebani calon jemaah haji dengan adanya penambahan biaya, di mana dalam rapat dengar pendapat pada 16 Maret 2022 lalu, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan usul biaya perjalanan ibadah haji tahun ini yaitu sebesar Rp42.452.369. Biaya haji tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan usulan Kemenak sebelumnya yang yakni mencapai 45 juta per jamaah. Namun usulan itu ternyata masih mengundang kritik dari Komisi 8 DPR RI, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 8 fraksi PDI Perjuangan yaitu Samsuniang yang menyebut bahwa 42 juta itu masih terlalu tinggi. Tak hanya itu, ia juga menyebut besaran ongkos haji di atas 40 juta masih memberatkan masyarakat. Terlebih saat ini juga pemerintah Arab Saudi tak memberlakukan lagi protokol kesehatan berupa tes swab PCR, ditambah situasi pandemi COVID-19 dan ekonomi masyarakat sedang tidak baik. Di sisi lain juga terkait kuota haji, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto telah mencatat bahwa ada sebanyak sekitar 50.630 calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu di tahun 2020 lalu. Nantinya jumlah jemaah tersebut rencananya yang akan diberangkatkan pada ibadah haji pada tahun 2022 ini. Namun Yandri mengatakan DPR bersama pemerintah masih mengupayakan adanya kuota lebih yaitu sekitar 106.000 jemaah haji untuk bisa direalisasikan pada tahun ini. Adapun angka tersebut merupakan 50% dari kuota awal pada tahun 2020 yaitu sebesar 210.000 jemaah haji. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Khairul Umam untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners.
Kereta api Pangrango sudah mulai kembali beroperasi sejak Minggu 10 April 2022 kemarin. Sebelumnya, kereta api Pangrango ini sempat tidak beroperasi selama beberapa bulan. Pengoperasian kembali KA Pangrango ini disambut oleh antusias masyarakat yang hendak berpergian menuju Sukabumi. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Bogor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa kereta api Pangrango jurusan Bogor Sukabumi sudah mulai beroperasi kembali pada tanggal 10 April 2022 lalu. Dalam pengoperasian yang pertama kali itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan langsung meninjau dan memberangkatkan rute pertama ataupun perjalanan pertama dari KA Pangrango dari stasiun Paledang Bogor menuju stasiun Sukabumi. Dalam pengoperasiannya kali ini, KA Pangrango masih menggunakan jalur lama ataupun jalur tunggal dari ruas jalur Bogor Cicurug yang melintasi ruas jalur Paledang Sukabumi. Hal tersebut menurut Jul Fikri selaku Dirjen Perkeretaapian mengingat saat ini progres pembangunan double track yang sedianya bisa dioperasikan dalam waktu dekat ini masih belum tahap selesai. Namun dalam progresnya Zulfikri mengatakan bahwasanya saat ini pembangunan double track Bogor Sukabumi sudah mencapai angka 96%. Kemudian KA Pangrango yang diuji cobakan, maksud kami dioperasikan kembali setelah 8 bulan tidak melakukan pengoperasiannya dikarenakan pembangunan double track. Pada hari Minggu kemarin sudah banyak disambut antusiasme oleh masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwasanya kereta api Pangrango ini beroperasi dalam sehari itu bisa mencapai 3 kali perjalanan maksud kami pulang pergi. Adapun waktu yang kami dapat informasinya perjalanan kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Paledang menuju stasiun Sukabumi itu pagi, kemudian sore dan malam. Kemudian untuk tiket saat ini untuk kelas ekonomi kereta api Pangrango menjual tiket sebesar 45.000, kemudian untuk yang kelas eksekutif menjual dengan harga 85.000. Kemudian sebagai tambahan informasinya kami pun mendapatkan informasi lainnya dari Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Jul Fikri. Beliau mengatakan bahwasanya saat ini mungkin pengoperasian kereta api Pangrango hanya menggunakan jalur tunggal Bogor Sukabumi. Namun diperkirakan pada akhir bulan April ini atau sekitar awal bulan Mei, kereta api Pangrango sudah bisa menggunakan jalur ganda ataupun double track yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan sebentar lagi akan selesai. Hal tersebut menurut Zulfikri akan menambah pelayanan terbaik dari kereta api Pangrango. Perlu diketahui bahwasanya menurut Zulfikri pada saat beliau menanyakan hal ataupun meng-cross-check-kan perjalanan Bogor Sukabumi saat ini menggunakan kereta api Pangrango yang baru beroperasi kali ini, para pengunjung ataupun para pengguna kereta api Pangrango bisa melakukan perjalanannya selama hampir kurang lebih 2 jam perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi. Nah, ketika double track jadi nanti pihak perkeretaapian bisa memotong ataupun memangkas waktu perjalanan hingga mencapai 80 menit Bogor Sukabumi. Begitu dia laporan dari kami. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Rahmat Hidayat sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut keterangan lengkapnya. Track ini yang memang terpaksa mengingat utilitas yang ada di sepanjang jalur itu perjalanan ini harus diberhentikan yang jalur yang masih belum untuk mempercepat sebenarnya kalau tidak diberhentikan dulu panjang. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan dan
kita operasikan ini adalah tahap pertama dari pekerjaan double track Bogor Sukabumi. Di tahap pengoperasian artinya kereta yang tadi yang di jalur yang lama itu kita operasikan kembali, masih menggunakan jalur yang lama. Sementara pekerjaan untuk di double tracknya sudah hampir selesai, itu sudah 96%. Jadi kita harapkan ini memang kita bisa selesaikan sampai akhir bulan April ini. Dan di awal Mei double track untuk segmen pertama antara Bogor Subuh ini kita bisa operasikan. Selesainya ini double track ini nanti punya kapasitas jalur kita makin meningkat dengan adanya double track Bogor. Tidak hanya jumlah perjalanan, tapi panjang rangkaian kereta itu juga bisa lebih panjang. Ini terbukti tadi dengan yang ada sekarang itu sudah bisa, yang dulu hanya 5 kereta satu rangkaian, sekarang sudah bisa 8 satu rangkaian, sudah bisa untuk satu loko sudah bisa 8. Artinya kita memang dulu selain double track, kita kemiringannya juga kita Berapa kali perjalanan Pak dalam satu hari? Kalau jumlah perjalanan tentunya ini akan disesuaikan dengan demand, dengan permintaan, karena jalur ini memang luar biasa, tinggi dan ya tadi masyarakat merasakan manfaat dengan waktu tempuh. Tadi saya sudah wawancara berapa, dulu itu sekitar 4 jam, ada yang bahkan 6 jam dari Bogor ke Sukabumi. Sekarang ini hanya dengan kondisi yang sekarang kita operasi kembali ini bisa 120. Nanti double track sudah selesai, bisa kita operasikan 80. Berita berikutnya datang dari Bali Tribuners. Anggota Polisi Militer Merauke, Letnan 2 CPM IKD Suhardiana menjadi salah satu meninggal dunia. Jenazah almarhum Letda IKD Suhardiana tiba di rumah duka Denpasar. Saat itu dilakukan upacara penyerahan kepada keluarga dan persemayaman secara militer. Bagaimana situasi di sana saat kedatangan jenazah akan dilaporkan reporter Tribun Bali. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Adrian Amurwonegoro. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dia. Selamat sore Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa jenazah almarhum Letda IKD Suhardiana telah tiba di Bali, tepatnya di kawasan Peguyangan Kaja di Kota Denpasar, di rumah duka. Tadi juga saat kami berada di lokasi, tampak berbagai karangan bunga dari pejabat TNI juga sudah menghiasi sejak pagi hari tadi. Sementara jenazah dari Letnan 2 CPMI Kadek sendiri diterbangkan dari Bandara Merauke sejak semalam. Namun penerbangan tersebut harus transit di Makassar sebelum menuju ke Bali. Dan jenazah Kadek siang tadi tiba di Bali dan langsung dibawa ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka di Banjar Uma Desa di Peguyangan Kaja, tadi juga disambut dengan suasana penuh haru, isak tangis keluarga dan kerabat